siapkan semua yang diperlukan untuk memulai pelajaran kita hari ini. Yang pertama, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan semua buku pelajarannya. Anak-anak yang Ibu kasihi, mari kita merendahkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih. Pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu di dalam pelajaran kami. Kami mempersiapkan hidup kami, Tuhan menolong kami, biar pelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak Ibu kelas 5, tetap semangat. Kita akan terus melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke dalam bab yang keempat, mengapa harus bertobat. Pentingkah bertobat itu? Mari kita lihat, mengapa kita harus bertobat. Allah itu kudus. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya atas kehendaknya sendiri. Allah merancangkan dan menciptakan semuanya indah. Allah Maha Kudus menciptakan semuanya kudus adanya. Kehidupan di alam semesta harmonis. Allah selalu bercakap-cakap dekat dengan manusia. Tidak ada yang menghalangi manusia berbicara dengan Allah. Allah pun berkenan atas kehidupan manusia. Semua yang baik diberikan kepada manusia. Manusia hidup tentram di antara semua ciptaan yang lain. Semua dalam keadaan kudus, sebab penciptanya adalah kudus. Tetapi suatu hari datanglah iblis menggoda Hawa. Keinginan Hawa menjadi seperti Allah mengubah segalanya. Manusia melawan perintah Allah. Manusia berdosa. Manusia bercela
menodai kekudusannya di hadapan Allah, memisahkan manusia dari Allah, sebab yang kudus tidak dapat dinodai dengan dosa. Allah tidak berkenan atas dosa. Dosa adalah kekejian di mata Allah. Anak-anak ibu, apakah kamu punya kain putih yang baru dan masih bersih? Apa yang terjadi bila kain itu terkena lumpur? Apakah masih bersih? Sekalipun dicuci, biasanya pada kain itu masih ada bekas noda. Kain putih itu tidak bersih lagi. Demikian juga dengan manusia. Dosa menjadikan manusia itu kotor. Manusia berdosa sangat tercela, terhina, dan merupakan kekejian di mata Allah. Itu sebabnya manusia berdosa harus bertobat supaya Allah menguduskannya kembali. Saat bertobat, Allah mengampuni manusia. Dengan cara itu, manusia diperbaharui Allah. Hidupnya disucikan, ditahirkan kembali. Musa adalah hamba pilihan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ia selalu berbicara akrab dengan Allah seperti seorang sahabat. Mereka berbicara berhadap-hadapan wajah. Dan kepada Musa Allah menyerahkan 10 hukum yang harus ditaati umatnya. Allah memberikan hukum itu untuk menjaga kekudusan hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Dalam situasi apapun, Musa dapat berbicara kepada Allah. Ia menyampaikan segala sesuatu kepada Allah karena Musa tahu ia sedang memimpin bangsa kepunyaan Allah. Paulus menyebutkan dosa itu sebagai sampah dan kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Kekudusan Allah tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Apalagi kalau kekudusan itu disandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Allah Maha Kudus. Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Manusia berdosa harus bertobat agar dapat hidup bersama-sama dengan Allah. Mengapa harus bertobat? Karena dosa itu kekejian. Bagi manusia dosa itu dapat menjadi kesenangannya, tetapi bagi Allah dosa adalah kekejian dan kenajisan. Itu sebabnya pada saat orang berdosa memohon pengampunan, Allah mengampuni dan menyucikan agar manusia tahir kembali. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka. Allah mengutuk hidup manusia. Allah mengutuk alam semesta dan juga iblis. Murka Allah seolah-olah tidak terbendung menghadapi kenajisan dosa itu. Pada waktu Kain membunuh Habil, Allah murka terhadap Kain. Ia menaruh tanda pada dahi Kain, tanda seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jika orang melihat tanda itu, mereka tidak akan membunuhnya. Kejahatan manusia bertambah banyak sesuai dengan jumlah manusia yang semakin banyak juga di bumi. Kejadian 6 ayat 3 berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Allah tidak tahan melihat manusia hidup dengan dosanya. Allah menghukum manusia dengan air bah. Manusia dimusnahkan kecuali Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Pada suatu hari, ketika bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan, Korah, anak-anak Eliab,
dan kawan-kawan mereka memberontak melawan Musa. Mereka mempersoalkan Musa sebagai pemimpin. Melihat itu Allah murka. Perbuatan mereka terhadap Musa sama seperti kepada Allah. Allah menghukum mereka. Bumi membuka mulutnya dan menelan semua orang yang memberontak. Mereka semua turun hidup-hidup ke dunia orang mati, juga bersama-sama seisi rumah dan keluarganya. Allah tidak membiarkan dosa. Kekejiannya membangkitkan amarah Tuhan. Jadi kita harus bertobat setiap kali kita melakukan dosa, sebab dosa itu kekejian bagi Tuhan. Mengapa harus bertobat? Ya, karena Allah mencari orang berdosa. Murka Allah terhadap dosa tidak dapat dibendung. Tetapi Allah tidak membenci manusia. Allah membenci dosa, tetapi Ia mengasihi manusia. Rencana Allah sejak semula adalah memberi kehidupan kepada manusia, kehidupan yang bahagia. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan. Ia selalu merancang kebaikan untuk manusia. Kasih Allah lebih besar melampaui dosa manusia. Allah murka melihat manusia melakukan dosa, tetapi Ia juga mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah karena kasih-Nya merelakan anaknya yang tunggal. Allah tidak hanya mengasihi, Ia tidak hanya merancangkan yang baik, tetapi Allah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Pada suatu kali ia kehilangan 1 ekor dari domba-domba itu. Gembala itu tidak pulang dengan 99 ekor yang masih ada. Ia mencari 1 ekor yang hilang sampai ia menemukannya. Pada waktu ia menemukannya, ia menggendong dombanya. Ia pulang dengan gembira. Bahkan ia mengajak sahabat-sahabatnya bersukacita. Firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-9. Anak-anak ibu, apakah kamu pernah merayakan Natal? Tentu dong. Semua orang Kristen sangat sukacita jika merayakan Natal. Apa yang diperingati pada hari Natal? Ya, kelahiran Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus lahir menjadi manusia? Karena Allah mengasihi dunia. Yesus adalah Allah. Ia datang untuk mencari manusia berdosa. Ia menjadi sama seperti manusia, tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Manusia berdosa dapat diselamatkan jika ada tebusan yang layak. Manusia berdosa harus ditebus dari hukuman maut. Diperlukan korban yang kudus, yang layak menjadi tumbal untuk tebusan. Siapa? Hanya Yesus Kristus yang layak. Manusia tidak dapat menjumpai Allah. Allah lah yang berkenan ditemui. Allah yang membuka jalan bagi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan. Allah mencari manusia berdosa. Ia hendak menyelamatkan manusia. Yang terakhir, tentang pertobatan. Kutuk versus berkat. Ada 2 hal yang penting, yaitu kutuk atau berkat. Kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan, bahkan sampai pemusnahan total. Dalam Imamat 27 ayat 28 dan Bilangan 21 ayat 3.
orang yang tidak bertobat terkena kutuk. Roma 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Tetapi Yesus Kristus telah memberi kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus Kristus telah menang atas maut. Kutuk adalah akibat dari dosa. Orang yang tidak bertobat akan menerimanya. Menerima hukuman yang kekal selama-lamanya. Tetapi orang yang bertobat akan beroleh kemenangan dan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Semua manusia diperhadapkan dengan dua pilihan, kutuk atau berkat, bertobat atau tidak bertobat. Nah, anak-anak ibu, hari ini ibu mau mengajak kita semua memilih. Mau memilih kutuk atau memilih berkat? Tentu anak-anak ibu semuanya mau memilih berkat. Kalau mau mendapat berkat, berkat hidup yang kekal dan juga berkat-berkat di dunia ini, maka pilihlah bertobat. Karena hanya dengan jalan bertobat kita memperoleh berkat Tuhan, berkat di masa kini dan berkat kehidupan yang kekal, dan kita pun terlepas dari kutuk-kutuk dosa. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mau mengakui dosa dan bertobat supaya Tuhan boleh dimuliakan di dalam hidupmu. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Mari kita menutup kegiatan belajar kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh belajar. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu bagi kami dalam pelajaran kami di pagi hari ini. Dan kami mau memulai kembali pembelajaran kami yang lain. Tuhan juga yang terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita serahkan
kembali terus kehidupan kita kepada Tuhan, tetap jaga kesehatan, semangat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.